Baik, kembali lagi kita di Sabda Ilmu Channel ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang induk kalimat dan anak kalimat. Ini masuk salah satu materi TWK Bahasa Indonesia jawabannya tahun 2021. Ya, setelah lama kita tidak bertemu, akhirnya pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi yang juga cukup baru, yaitu tentang bahasa Indonesia. Ya, mungkin waktu awal-awal dulu kan bahasa Indonesia sempat tidak diujikan, tapi setelah informasi terbaru ternyata juga bahasa Indonesia diujikan lagi, sehingga kita juga penting mempelajari materi-materi tentang bahasa Indonesia. Langsung saja, yang pertama yaitu tentang induk kalimat. Induk kalimat sendiri merupakan klausa yang sudah bermakna meskipun tanpa terikat atau bergabung dengan klausa lain. Induk kalimat bisa berpotensi menjadi kalimat. Nah, jadi kalau induk kalimat ini istilahnya bisa berdiri sendiri lah, begitu. Kemudian untuk anak kalimat sendiri merupakan klausa atau pola kalimat yang menduduki jabatan dalam pola kalimat yang lain. Ya, terdapat macam-macam anak kalimat sendiri ya. Dari kalimat majmuk bertingkat bergantung pada kalimat tunggal mana yang akan diubah atau diganti. Ini contohnya, ayah mencuci motor ketika matahari di ufuk timur. Yang menjadi induk kalimat kan ayah mencuci motor ya. Nah, ketika matahari berada di ufuk timur ini yang jadi anak kalimatnya. Kemudian ada juga yang mencuri sepeda saya telah ditangkap polisi. Ini kan subjeknya yang mencuri, keterangannya ini untuk subjeknya yang. Kemudian mencuri ini ini penjelasannya ya. Yang mencuri sepeda saya ini anak kalimat mengganti subjek. Subjeknya itu yang, mencuri predikatnya ya. Objeknya sepeda saya telah ditangkap polisi. Nah, ini menjadi induk kalimatnya. Oke, selanjutnya yaitu anak kalimat pengganti predikat yang terdapat pada kalimat nomina. Nah, ini sudah saya jelaskan juga. Penyanyinya orang yang berbaju merah. Jadi untuk induk kalimat Ika ini induk kalimat ya. Itu penyanyinya. Nah, orang yang berbaju merah ini anak kalimat. Kenapa bisa seperti itu? Karena kalau kita bilang orang yang berbaju merah itu kan bisa bermacam-macam ya, sehingga tidak bisa berdiri sendiri. Tapi kalau penyanyinya ini kan sudah pasti dia seorang penyanyi, seperti itu. Kemudian anak kalimat mengganti subjek, contohnya Pak Yono telah mengantarkan anak. Nah, ini Pak Yono telah mengantarkan anak, ini induk kalimat. Nah, anak kalimatnya yang membuat anak yang membuat kericuan di kampung Kulon. Nah, ini anak kalimatnya. Kemudian juga anak kalimat itu bisa juga mengganti keterangan waktu, seperti Anissa datang. Nah, ini induk kalimatnya ketika hari sudah malam. Itu contoh untuk anak kalimat keterangan waktu. Kemudian juga ada anak kalimat mengganti sebab akibat ya. Ini untuk yang ini contoh keterangan akibat. Akibat terlambat datang, anak itu dilarang masuk kelas. Nah, ini anak kalimatnya kan gara-gara terlambat datang. Nah, induk kalimatnya anak itu dilarang masuk kelas. Nah, itu contoh dari beberapa anak kalimat ya. Dan anak kalimat ini bisa bermacam-macam, lebih dari ini. Ini hanya beberapa contohnya saja. Kemudian kalau secara umum ciri-ciri dari anak kalimat dan induk kalimat secara langsung, itu biasanya yang pertama ada kesenyapan antara intonasi. Perluasan bagi kalimat tunggal membentuk pola baru yang menjadi dielaborasi seperti itu. Bagian pola kalimat baru menjadi anak kalimat, ya. Pola barunya ini menjadi anak kalimat atau kalimat penjelasnya. Bagian yang tetap menjadi induk kalimatnya. Untuk induk kalimat kan sudah diinformasikan tadi, kalau induk kalimat ini dapat berdiri sendiri ya. Nah, untuk anak kalimat juga bergantung pada induk kalimat, tergantung induk kalimatnya seperti apa. Kemudian nama anak kalimat sesuai dengan bagian jabatan yang diperluas. Jadi tergantung juga dari induk kalimat itu sebenarnya, menjelaskan dari induk kalimat itu seperti apa. Dan kalimat majmuk hubungan waktu. Nah, ini kan kalimat majmuk ini kan kalimat yang bertingkat ya. Untuk kalimat majmuk hubungan waktu ini ditandai oleh konjungsi sejak, waktu, ketika, telah, sampai, manakala, dan sebagainya. Yang intinya itu menghubungkan waktu tertentu ya. Contohnya saja, sejak saya sekolah SD, ibu saya sudah mengajar di sana. Kemudian juga semenjak sewaktu kakek datang ke rumah, ayah sedang pergi kantor. Manakala ibu datang, saya sedang sibuk dengan hewan piaraan saya. Nah, ada juga kalimat majmuk hubungan tujuan ya, ditanya oleh konjungsi agar, supaya, biar. Ya, contohnya seperti ini. Saya harus belajar sungguh-sungguh agar saya bisa naik kelas.
Kakak bercerita tentang harapannya supaya aku memiliki pekerjaan yang lebih layak. Nah, itu contoh dari kalimat majemuk. Itu juga hanya beberapa. Karena pada umumnya kalimat majemuk ini bisa luas, juga sama sebenarnya konsepnya dengan anak kalimat tadi. Nah, untuk menghubungkan kalimat majemuk ini kan, karena kalimat majemuk itu kan bukan kalimat tunggal ya, terdiri dari biasanya ada dua tadi, ada induk kalimat dan anak kalimat ya. Biasanya seperti itu. Nah, ini harus dihubungkan. Nah, penghubungnya itu dinamakan konjungsi. Nah, untuk konjungsi sendiri menghubungkan anak kalimat dengan induk kalimat. Ditandai oleh adanya konjungsi, sedangkan induk kalimat tidak didahului dengan konjungsi. Nanti kita lihat contohnya saja biar lebih mudah ya. Nah, contoh, aku tertidur ketika ayah pulang kerja. Aku tertidur ini induk kalimat. Ketika ayah pulang kerja, anak kalimat. Kemudian urutannya. Nah, ini untuk urutannya. Jika anak kalimat di depan induk kalimat, kalimat itu harus dipasangkan dengan tanda koma dari induk kalimatnya. Sedangkan anak kalimat yang menempati posisi belakang induk kalimat dapat ditempatkan ketika di depan kalimat tanpa perubahan informasi pokok. Nah, untuk contoh dari yang satu ini salah ya. Ini harusnya tidak ada tanda koma di sini. Karena apa? Karena ini kan induk kalimat. Induk kalimat ini kalau ditempatkan di depan seperti ini, dia nggak perlu ada koma, langsung saja aku tertidur ketika ayah pulang kerja. Nah, dia butuh, ini kan sudah konjungsinya, ini konjungsi. Nah, ini anak kalimatnya. Nah, jadi ini harusnya tidak menggunakan tanda koma ya. Itu urutan penting ya. Ini biasanya sering kali soal urutan ini menjadi yang diujikan. Nah, contoh-contohnya itu nanti biasanya seperti itu. Kita harus memilih kalimat yang efektif seperti apa. Nah, kalimat efektif sendiri tadi kalau anak kalimat di depan induk kalimat, maka anak kalimat itu dipisahkan dengan koma. Tapi ketika induk kalimatnya yang di depan itu tidak perlu dipisahkan dengan koma, tapi hanya diberi konjungsi saja. Langsung saja ke contohnya. Dia mengajukan beasiswa karena ayahnya telah meninggal. Nah, dia mengajukan beasiswa ini kan dia induk kalimatnya, ya kan? Kalau ini kan keterangan sebab ya kan, kenapa dia mengajukan beasiswa karena ayahnya telah meninggal. Ini anak kalimatnya, ini anak kalimat dari sebab ya. Nah, induk kalimat tidak didahului anak kalimat sehingga tanpa menggunakan koma. Nah, contohnya lagi, karena ayahnya telah meninggal, koma, dia mengajukan beasiswa. Nah, ini harus dikasih koma karena anak kalimatnya di depan. Nah, terkadang kalau kita di opsi biasanya juga manakah kalimat berikut yang efektif, misalnya seperti itu. Urutan seperti ini juga perlu kita pertimbangkan ya teman-teman. Langsung saja kita latihan soal secara umum saja. Nomor 1, untuk memperoleh beasiswa aku harus rajin belajar. Nah, untuk memperoleh beasiswa ini kan anak kalimat ya. Kenapa? Karena kan memperoleh beasiswa untuk kan hanya penjelasnya, jadi dia harus rajin belajar ya. Rajin belajar kenapa? Karena dia ingin memperoleh beasiswa gitu kan. Jadi induk kalimat yang rajin belajar, sehingga ini benar ya, karena harus dipisahkan dengan koma. Jadi ini benar ya. Dan soal nomor 2, untuk mendapatkan gelar Tono harus bersekolah ya kan. Jadi induk kalimatnya kan harus bersekolah ya. Bersekolah itu kan yang utama. Mendapatkan gelar kan anak kalimatnya itu menjelaskan dari setelah kita bersekolah mendapatkan gelar. Nah, seperti itu, sehingga ini juga benar ya, nomor 2 ini. Kemudian nomor 3, Tono berangkat kerja menggunakan motor karena jalanan macet. Nah, ini juga kalau kita analisis ini induk kalimatnya di depan di sini. Induk kalimat yang jalanan macet ini yang anak kalimatnya ya. Nah, ini juga benar ya teman-teman ya, karena kalau induk kalimat ini di depan tanpa adanya koma, sehingga ini benar karena jalanan macet ini kan menjelaskan hanya sebagai pelengkap kenapa Tono berangkat kerja menggunakan motor. Soal nomor 4, Septi memakai payung ketika hari hujan. Ini juga benar ya. Ini kan konjungsi keterangan waktu tadi ketika hari hujan ya. Jadi Septi itu memakai payung kapan? Ketika hari itu hujan. Ini benar. Yang kelima, karena kondisi dingin, Ani memakai jaket.
Nah, ini juga benar ya. Karena yang depan ini adalah anak kalimat ya. Yang induk kalimatnya kan ani memakai jaket. Kenapa? Karena kondisinya dingin. Nah, ini juga benar. Oke, selanjutnya kondisi ruangan panas sehingga Ayu menyalakan AC. Nah, ini coba kita analisis ya. Kalau kita lihat dari di sini kan dia ada kondisi sehingga. Nah, kalau kita analisis di sini, padahal kondisi ruangan panas ini kan anak kalimat ya. Kondisi ruangan panas, Ayu menyalakan AC. Kenapa anak kalimat? Nah, kenapa Ayu menyalakan AC kan karena kondisi ruangan panas. Nah, ini kan kondisi ruangan panas kan sebagai menjelaskan kenapa Ayu menyalakan AC. Ini harusnya salah ya, bukan seperti ini. Dia harus kasih koma. Kondisi ruangan panas sehingga Ayu menyalakan AC. Ini harus dikasih koma. Kalau nggak dikasih kondisi di sini juga bisa. Nanti harus ditambahkan karena kondisi ruangan panas Ayu menyalakan AC. Nah, ini juga bisa seperti itu. Nanti tergantung konteksnya seperti apa ya. Tapi secara umum kalau ini anak kalimat di depan jangan harus dikasih koma ya. Oke, ini yang salah. Dan yang terakhir, Tono belajar dan rajin supaya Tono pintar. Nah, Tono belajar dan rajin. Nah, ini juga kalau kita analisis lebih lanjut, ini kan induk kalimatnya ya. Ini induk kalimat. Tono pintar ini kan anak kalimat. Jadi kalau kita bilang kan kenapa Tono belajar dan rajin supaya Tono pintar, ini kan akibatnya, akibat Tono belajar dengan rajin ya. Jadi ini salah satu anak kalimat pengganti sebab ya tadi ya. Ya, jadi kalau ini ada induk kalimat di sini, ini nggak perlu ada koma di sini. Ya, di sini kesalahannya di situ. Harusnya Tono belajar dengan rajin supaya Tono pintar. Nah, seperti itu saja tanpa adanya koma. Sedangkan kalau koma ini ketika ada anak kalimat yang di depan. Nah, biasanya untuk mudahnya kita membedakan antara induk kalimat dan anak kalimat itu seperti tadi, ketika induk kalimat itu dia bisa berdiri sendiri ya, sedangkan anak kalimat itu biasanya terkait dengan induk kalimatnya. Contohnya yang tadi yang sama dalam 7 ini ya sangat mudah dipahami ya. Tono belajar dengan rajin supaya Tono pintar ya. Tono pintar ini kan dia akibatnya. Belajar dengan rajin adalah main activity-nya atau kegiatan utamanya, sehingga Tono belajar dengan rajin ini induk kalimatnya. Oke, seperti itu ya teman-teman untuk membedakan anak kalimat dan induk kalimat. Mudah-mudahan video yang singkat ini bisa membantu teman-teman untuk memahaminya, dan mudah-mudahan nanti bisa menjawab soal-soal yang diujikan di TWK ya. Oke, demikian. Jangan lupa subscribe, like, and share ya. Nantikan video kami yang terbaru juga berkaitan dengan persiapan menghadapi CPNS tahun 2021.